ummati ala dhalalah, tidak akan bersepakat umatku pada kesesatan. Namanya Ustadz Nuruddin. Sudah saya suruh Mas Rifki Zulkarnain untuk nantang debat Ustadz Nuruddin dari Jawa Barat itu, yang dia katanya mensahihkan nasab Balawi, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian dia bikin sebuah tulisan di akun Facebooknya bahwa dia mengakui dirinya bukan ahli nasab. Kalau mengakui bukan ahli nasab, tidak paham nasab, jangan sekali-kali menyalahkan para peneliti nasab. Nah, dia ngomong katanya kita ikut ulama-ulama aja. Ulama telah bersepakat nasab Balawi ini sahih. Ulama mana? Buktinya dari abad ke-4 Hijriah tidak dicatat, ke-5 Hijriah tidak dicatat, ke-6 dicatat bahwa anaknya cuma 3 Muhammad Ali dan Husain, tidak ada namanya Ubaid. Gimana itu mau dikatakan sahih? Nasab itu sudah batal sejak abad ke-4 Hijriah sampai dia mengaku tahun 895 Hijriah. Jadi itu ustaz-ustaz yang ngakunya ahli filsafat tapi tidak mau menggunakan metodologi filsafat di dalam mencari kebenaran ilmiah, lebih baik dibakar buku-buku filsafatnya. Nggak usah ngaku-ngaku ahli filsafat, udah ahli husnudon aja ngakunya cukup ahli husnudon, taklid buta cukup. Jangan ngaku-ngaku ahli filsafat, di dalam keimanan katanya itu bisa ilmiah, tapi bab nasab katanya husnudon. Na'udzubillah. Ustadz Nuruddin kemarin kan rame debat sama Gurgem. Kemudian beliau itu diundang sama Ari Untung ke podcast. Nah, di dalam podcast itu lama itu membahas tentang ketuhanan. Di tengah-tengah podcastnya itu membahas tentang nasab. Jadi Ustadz Nuruddin ini ditanya bagaimana posisi beliau di dalam kisruh nasab ini. Ustadz Nuruddin menjawab, taklid. Saya ini taklid kepada orang yang ahlinya. Dalam pengertian beliau itu mukir, mengisbat lah begitu. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang ahli di bidangnya mengisbat, dan tidak ada salah bagi kita untuk taklid kepada orang yang memang ahlinya. Itu kata Ustadz Nuruddin. Lah ini kan bikin si Imad kepanasan. Ya, karena beliau itu kan ya kita tahu ya ahli tauhid, kemudian ahli mantik begitu. Ya filsafatnya juga bagus Ustadz Nuruddin itu. Nah, kedengeran kayak sama si Imad. Nah, si Imad ini langsung pidato. Pidatonya begini. Kurang lebih ya. Bilangin sama Nuruddin, buku-buku filsafatnya bakar saja. Buku-buku mantiknya bakar saja. Kalau menentukan nasab hanya dengan taklid dan husnuzon, ngapain belajar filsafat jauh-jauh? Udah jangan ngaku ahli filsafat, ngaku saja ahli husnuzon, begitu. Itu kata si Imad. Jadi seolah-olah orang yang ahli mantik, orang yang ahli nazar, ahli berpikir, yang ahli tauhid itu tidak boleh taklid. Ini ketololan lagi dari si Imad itu. Nah, kalau kita lihat siapa yang ahli-ahli di dalam ilmu akli ini. Kalau Syafi'iyah punya 3 raksasa tuh. Imam Haromen, Al-Imam Ghazali, dan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ya, ini giants di dalam ilmu, raksasa-raksasa. Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu sampai disebut Sultanul Aulia. Ya, semua ulama ini itu hanya sebagai pengganti dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Saking hebatnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Ghazali disebutnya Hujjatul Islam. Ini kalau kita mau lihat keahlian mereka sebagai manatikoh, sebagai ahlul mantik, dan sebagai ahlul nazar, itu tidak diragukan. Ya, kitabnya banyak, kemudian mujadalahnya juga banyak dinukil. Ya, tapi dalam beberapa hal, malah dalam banyak hal, mereka pun masih taklid. Terutama dalam bidang fikih. Misalkan Imam Haromen, tadi saya sudah bilang Imam Haromen, kemudian Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Al-Imam Al-Ghazali, ini semuanya Syafi'iyah. Nah, apakah taklid kepada seseorang itu menjadikan kholal ya, kelubangan atau kebolongan di dalam keahlian berpikir? Tidak. Kalau misalkan kita lihat di dalam ilmu tauhid, yang wajib nazar, wajib ijtihad itu cuma satu. Apa? Ma'rifatullah. Cuman itu yang wajib. Yang wajib ma'rifat, wajib nazar, kita itu tidak boleh taklid. Makanya di dalam kitab-kitab ilmu kalam, suatu qadiyah ini, suatu premis, pasti dia didahului dengan hujjah, dengan dalil, supaya kita tidak masuk kepada orang-orang yang taklid.
Itu makanya disebut taklid di dalam usuluddin itu madmum, tercela. Nah sekarang taklid di dalam fikih bagaimana? Kalau taklid di dalam fikih itu sama juga haram, tidak boleh bagi mujtahid. Kalau dia punya kemampuan untuk ijtihad. Sedangkan syarat-syarat untuk ijtihad ini berat. Ada di dalam usul fikih itu bab terakhir. Ya, babul mufti wal mustafti. Kalau mau tahu apa syarat-syaratnya seseorang ini bisa ijtihad di dalam bidang fikih. Karena berat, maka kita itu justru diwajibkan untuk taklid. Itu fikih loh. Ya, kecuali di dalam beberapa masalah. Misalkan di dalam menentukan kiblat, kalau kita sholat sedang safar itu kita harus ijtihad. Apabila air ini agak syadz, agak meragukan, ini gimana sih suci atau tidak, kita disuruh untuk ijtihad dalam beberapa hal saja. Tetapi dalam ahkam secara umum kita itu tidak boleh ijtihad, justru harus taklid, wajib taklidnya itu. Nah, apalagi di dalam urusan nasab. Nasab itu sudah urusan far'u far'in. Furu'nya dari furu', cabang dari cabang. Ya, nasab itu nanti urusannya kalau di dalam fikih itu dengan apa? Dengan mengilhak nasab atau rod nasab. Ya, roddul walad. Jadi menolak anak. Tuh ada tuh urusannya sama apa? Sama li'an. Urusannya itu. Nah, ini sudah far'u far'in, sudah furu' dari furu'. Maka kalau furu'nya saja boleh taklid, apalagi furu' dari furu'. Itu bukan hanya boleh kalau kita tidak punya keahlian untuk ijtihad, maka wajib kita itu taklid. Ya. Jadi si imam ini sudah tololnya murokab. Ya, kok orang taklid di dalam hal yang memang wajib taklid, tapi kok malah disuruh membuang. Suruh saja di ahli husnuzon itu sudah bertentangan dengan ilmu kalam itu yang kita itu wajib ijtihad di dalam hal yang wajib ijtihad. Jadi si imam ini seolah-olah bab nasab ini bab ma'rifatullah. Jadi derajatnya itu far'u far'in itu, furu'nya furu' kok jadi usul. Ya. Bilang orang-orang itu harus ijtihad, tapi di dalam kenyataannya dia cuma bilang orang-orang harus ikut sama dirinya. Yang mana dirinya pun gak ada yang mengakui. Kecuali kelompoknya saja, yang sama-sama bukan ahlinya. Ya, sekarang mana ahli nasab? Ya, yang sebelum si imam ini, yang mengatakan nasab ba'lu ini putus, tidak bersambung kepada Rasulullah. Nggak ada. Makanya setiap dalilnya itu apa? Tidak ada yang menyebutkan. Pasti itu dalilnya. Tidak ada yang menyebutkan. Bukan ada yang menafikan tuh. Dalilnya seperti itu. Nah ini ya. Jadi tololisme si imam itu.